Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 279 sampai 280 atau episode 305 sampai 306 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Kembali ketika Mo Luo menikamnya di Gunung Catatan Iblis dan dia bahkan memutarbalikkan cerita setelahnya, Luo Feng tidak punya bukti, dia tidak harus melampiaskan kemarahannya di dalam. Setiap pukulan berat dipenuhi amarahnya, ini membuatnya jauh lebih riang. Orang ini sebenarnya, Mo Luo yang langsung mengalami kerusakan parah dan ditinju di wajahnya, dia bahkan tidak bisa bertahan karena anggota tubuhnya patah. Dia berjuang selama beberapa detik sebelum menyadari tidak ada cara untuk melawan, hanya berbaring di sana dan membiarkan Luo Feng memukulnya. Luo Feng, Mo Luo meraung ke dalam, secara bersamaan dia dengan cepat meninggalkan jaringan alam semesta virtual dan segera tubuhnya menghilang. Pukulan Luo Feng menghantam udara dan mendarat di batu di bawah, membelahnya, baru kemudian dia berdiri. Di samping meja makan, Wolfman ke Luo Fu, Yu Feng, Bolan dan Long Yun semua terkejut dari tempat kejadian, bahkan pria botak yang tak berujung itu sedikit mengerutkan kening. Luo Feng berdiri, berbalik dan mengungkapkan senyum bahagia dan cerah kepada kelompok, aku terlalu kasar sebelumnya. Pria botak itu menggelengkan kepalanya. Luo Feng memang telah mengambil langkah sebelumnya, namun perusahaan jagat maya sangat lemah dengan kelompok jenius ini. Setelah jalan itu dipilih, semuanya diizinkan untuk dipilih semata-mata oleh kehendak mereka. Adapun pertarungan dalam jaringan semesta virtual, itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Karena tidak peduli bagaimana kamu bertarung di alam semesta virtual, tidak ada yang bisa mati. Karenanya perusahaan jagat maya bahkan tidak peduli atau mengelola hal-hal seperti itu. Satu-satunya adalah, secara tidak sadar, kelompok-kelompok jenius ini pada akhirnya memiliki talenta yang tiada taraf, oleh karena itu mereka biasanya peduli dengan penampilan mereka. Terlebih lagi ketika eselon atas dari perusahaan jagat maya, seorang yang benar-benar abadi datang, dia mewakili eselon atas perusahaan, secara alami orang tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Namun Luo Feng masih melanjutkannya. Jadi bagaimana jika aku memukulnya? Aku kasar, lalu bagaimana? Pikir Luo Feng. Pria botak di samping meja menggelengkan kepalanya dan bangkit, menatap Luo Feng. Memang seorang murid Kaisar Truyan, persis seperti gurumu, meledak-ledak dan berapi-api. Namun, terkadang kamu mengendalikan diri sendiri, aku akan pergi. Setelah selesai, ia pergi. Hanya ke Luo Fu, Yu Feng, Bolan, Long Yun dan Luo Feng yang tersisa di meja. Jahat sekali, kata Bolan. Kamu benar-benar bergerak. Long Yun berkata ketika dia melihat Luo Feng. Dari serangan itu sebelumnya, dia bisa melihat bahwa Luo Feng memiliki goresan liar yang gila di dalam tulangnya. Jika aku tidak memukulnya, itu akan menjadi tak tertahankan. Setelah melakukannya, rasanya luar biasa. Luo Feng tertawa keras ketika dia berjalan ke kursinya dan duduk, mengangkat anggurnya dan menenggaknya dalam tegukan. Aku merasa jauh lebih baik sekarang, bahwa Mo Luo tidak tahu malu, jika aku tidak melampiaskannya, aku tidak bisa menerimanya. Tak tahu malu, Long Yun mengerutkan kening. Bolan dan Yu Feng memiliki rasa ingin tahu di mata mereka, dari informasi yang telah mereka kumpulkan dan interaksi singkat mereka dengannya, Mo Luo harus menjadi pria yang baik. Mo Luo itu sangat licik. Di samping itu, Wolfman ke Luo Fu tiba-tiba berkata. Sisanya semua menatapnya. Aku sedikit menderita karenanya. Wolfman ke Luo Fu memandang Luo Feng, namun dari kelihatannya, Luo Feng pasti kehilangan lebih banyak. Aku hampir kehilangan nyawa kecilku. Luo Feng menggoda. Mo Luo dengan cepat kembali ke wilayah primal alam semesta virtual, di dalam vilanya sendiri. Luo Feng ini benar-benar bergerak, dia berani bergerak. Sebelum eselon atas, dia berani bergerak. Mo Luo sangat ingin bertarung, menyerang seseorang di alam semesta virtual tidak bisa membunuh siapapun, namun Luo Feng terlalu kejam dan licik dengan serangannya, dia sebenarnya langsung mematahkan 4 anggota badannya.
Dengan demikian dia tidak punya cara untuk melawan, Luo Feng bahkan duduk di atasnya dan dengan keras menghancurkan wajahnya. Kemarahan, tidak ada luka di tubuhnya, namun rasa malu itu jauh lebih tak tertahankan daripada kerusakan. Malu, penghinaan. Luo Feng ini, Mo Luo mengertakkan gigi ingin balas dendam. Tidak ada jalan sama sekali. Serangan ini benar-benar satu sisi, dan dia tidak berdaya. Setelah pertemuan berakhir, Bolan, Ke Luo Fu, Yu Feng dan Long Yun bisa dikatakan telah menonton pertunjukan yang bagus. Mo Luo menahan amarahnya, namun Luo Feng merasa riang dan bahagia. Hari kedua, pertempuran kontes secara resmi dimulai. Lawan pertama Luo Feng adalah Bolan. Long Yun itu memang bukan ancaman sama sekali, aku akan menyelesaikannya dalam sekejap. Mo Luo duduk di ruang belajarnya yang gelap dan sunyi, membuka layar dan dengan cepat memilih pertandingan Luo Feng dan Bolan untuk ditonton. Mo Luo sebelumnya sangat berat terluka oleh Bolan sebelum dia membunuhnya, maka dia tidak berani menjadi Bolan kecil. Bagi Luo Feng, dia secara alami tahu seberapa kuat dia. Karena Luo Feng telah mengalahkan 4 prajurit yang telah melewati level 7 jembatan surga, maka ia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertempuran kontes ini. Kekuatannya pasti kuat. Mo Luo mengakui pentingnya pertarungan Luo Feng dan Bolan. Siapa yang lebih kuat? Dia menatap layar, mari berharap Bolan mengajarkan Luo Feng pelajaran yang baik. Pemandangan di layar adalah udara di atas lautan. Pertarungan Luo Feng dan Bolan sangat menggairahkan, aku menggunakan dunia pedang sementara yang lain memiliki ruang sebagai pendukung dan waktu, dukungannya, serangannya mengerikan dan tidak dapat diprediksi. Aliran waktu terus berubah saat dua orang ini berjuang tanpa henti tanpa keuntungan yang jelas. Luo Feng ini dapat benar-benar cocok dengan Bolan. Mo Luo mengerutkan kening, tidak bagus. Luo Feng akan menang. Langit luas di atas lautan, benar-benar telah menjadi dunia pedang. Langit dan daratan bengkok. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelapnya di udara. Di hadapannya, dua benang kuat energi pedang telah mengembun. Di kejauhan, jubah putih dan darah merah yang membawa Bolan jelas lelah. Di sana ada banyak luka berat di tubuhnya, dari dadanya hingga ke kakinya, darah segar menodai jubah putih. Luo Feng, kamu jauh lebih kuat daripada saat itu. Bolan menatap Luo Feng. Kamu sangat kuat juga. Luo Feng memandang Bolan, namun, mari kita akhiri pertempuran ini sekarang. Sebenarnya ketika Luo Feng telah melukai Bolan di awal pertarungan, akhir pertempuran sudah ditentukan. Dua utas energi pisau menembus langit, diresapi dengan hukum asal emas dan hukum asal angkasa, ditambah dua utas energi dunia pedang yang kental, ia menyerang dengan cepat dari dua sisi di Bolan. Dan Bolan yang terluka parah dengan cepat mengelak, bagaimanapun dia terpengaruh oleh luka-lukanya, nyaris tidak menghalangi satu utas energi pisau, yang lain menembus dahinya. Dunia pisau menyebar dan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat kembali ke batang panjang emas gelap di punggung Luo Feng. Tubuh Bolan jatuh dari langit, mendarat di lautan yang tak berujung. Luo Feng melihat tubuh yang jatuh dari udara, kaget di dalam. Sebenarnya dia telah memperlakukan Bolan dengan hormat, dia tidak langsung mengambil semua kekuatannya dan melenyapkannya, tetapi hanya menggunakan sebagian darinya untuk menikmati pertarungan yang baik dengannya. Namun demikian, dia terkejut dengan kecepatan peningkatan Bolan. Ketika dia melepaskan sekitar 300 kali energi rohnya, bersama dengan dunia pedang persenjataan Nansen, hanya dengan begitu dia bisa melepaskan dua utas energi pisau untuk membunuh Bolan. Aku melewati lantai 7 jembatan surga jauh lebih awal dari Bolan. Namun, jika aku tidak menerima warisan catatan iblis, jika aku tidak memiliki keuntungan tekanan jiwaku, maka aku bahkan tidak akan menjadi lawannya. Luo Feng kaget di dalam dirinya, kekuatan Bolan sebenarnya jauh lebih kuat daripada Sajin, Ge dan Ninan. Dia mungkin sebanding dengan ahli kimia Yu Feng. Peningkatan Bolan terlalu mengejutkan. Dia baru saja melewati level 7 2 tahun yang lalu, kekuatannya sudah dekat dengan Mo Luo wilayah primal. Ini memaksa Luo Feng harus memperkuat energi rohnya hingga 300 kali sebelum dia bisa menang. Tentu saja, jika Luo Feng menggunakan tekanan jiwanya, dan memperkuat energi rohnya hingga di atas 1800, pertempuran akan berakhir secara instan. Guru benar. Dia berpikir, bakat Bolan dalam hukum luar angkasa luar biasa,
Saat dia fokus pada hal itu, kecepatan peningkatannya akan mengejutkan. Dan dikombinasikan dengan pemahaman parsial tentang hukum waktu, dua menyatu bersama, mereka memang combo yang merepotkan dan berbahaya. Tablet kekacauan primal semesta, itu yang paling sulit dari semua dan juga yang terkuat. Luo Feng dipindahkan. Pertempuran pertamanya, Luo Feng melawan Bolan, kemenangan. Hasil, 1 menang, 0 draw, 0 loss. Dalam ruang kerja yang sunyi, Mo Luo telah selesai menonton rekaman pertempuran antara Luo Feng dan Bolan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Luo Feng ini memang kuat, sebanding dengan Bolan. Dia tersenyum, namun, aku punya jaminan mengalahkan Bolan. Meskipun itu mungkin menyusahkan Luo Feng, aku akan tetap menang tanpa masalah. Pertandingan kedua akan dimulai, lawanku adalah Luo Feng. Mata Mo Luo berkilauan dengan liar, Luo Feng, aku akan membuatmu merasa putus asa dengan pertandingan ini. Awal mutlak, ruang belajar Villa Luo Feng, ia menyaksikan dua pertempuran lain yang telah terjadi. Mo Luo melawan Long Yun, kemenangan instan. Ke Luo Fu melawan Yu Feng, itu sedikit merepotkan, tetapi ke Luo Fu masih menang. Wolfman ke Luo Fu terlalu kuat. Luo Feng langsung melepaskan perasaan rileksnya, kekuatannya sendiri, dia sangat jelas. Ketika ia telah menerima warisan catatan iblis, amplitudo energi rohnya telah dinaikkan lebih dari 20 kali, itu membuatnya meninggalkan Sajin, Ge, Ninan dan yang lainnya jauh di belakang. Ahli kimia Yu Feng, karena seorang ahli kimia itu terlalu aneh, itu agak merepotkan, tapi dia masih menang. Hanya manusia serigala ke Luo Fu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha dia tidak bisa menang. Meskipun amplitudo energi roh aku kuat, pemahaman aku tidak cukup, aku masih tidak bisa mencapai tingkat 2 dunia pedang persenjataan Nansen, sangat hebat. Dia berpikir, saat ini aku hanya dapat dipertimbangkan di puncak tingkat pertama. Dunia pisau tingkat 6 persenjataan Nansen dapat dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat 1, mengumpulkan 1 utas energi pisau, mengkondensasi lebih banyak energi, dan memungkinkan seseorang membentuk 2 utas, 3 utas, jarak yang digunakan dapat ditingkatkan dan perlahan-lahan seseorang bisa mengumpulkan lebih banyak utas lebih jauh. Tingkat 2, seseorang dapat dengan cepat menyingkat energi pisau di mana saja. Misalnya mengembunnya tiba-tiba di belakang kepala lawan, langsung membunuhnya. Tingkat 3 bahkan lebih absurd. Itu bisa memadatkan seluruh dunia bilah menjadi satu bilah, yang satu bilah diisi dengan semua energi dunia, dan langsung membunuh lawan. Saat ini, Luo Feng hanya di puncak tingkat 1. Ini sangat bergantung pada amplitudo energi rohnya, dalam hal pemahaman hukum, hanya beberapa tahun kerja ini memiliki batas pada peningkatannya. Luo Feng, pertarungan kontes wilayah primal kedua kamu akan segera dimulai, lawan Mo Luo. Suara sistem alam semesta virtual berdering di telinga Luo Feng. Kemudian dia sudah diteleportasi. Pertempuran kedua Luo Feng, dimulai. Luo Feng merasakan tanah dan langit melengkung sebelum melangkah di tanah. Dia melihat sekeliling, ini adalah dunia yang sunyi, dengan pandangan, jika tidak ada parit di tanah, itu banyak gunung merah gelap yang tinggi dan pendek, dia melihat ke kejauhan, di sana dia melihat luas ruang angkasa, bahkan yang dekat dengan planet. Lingkungan planet, rasanya udara sangat tipis di sini, mungkin tempat di mana kehidupan tidak dapat didukung. Gravitasi planet ini hanya 2/3 dari gravitasi bumi. Luo Feng segera menyimpulkan. Di planet yang sunyi, Luo Feng mengenakan baju besi merah gelap, membawa tongkat panjang berwarna emas gelap dan berdiri di atas pesawat ulang-alik awan gelap, ia langsung terbang ke langit. Dia, di sana, Luo Feng jelas bisa merasakan energi besar di kejauhan. Dia segera menginjak pesawat ulang-alik awan gelap, dengan cepat melewati banyak gunung dan mengejar targetnya. Setelah beberapa detik, Luo Feng yang terbang melihat bayangan emas di bawah berdiri di puncak gunung. Itu dia, Luo Feng dengan cepat melambat dan melayang di atas di udara. Luo Feng, Mo Luo yang benar-benar tertutup baju besi emas, matanya dipenuhi api dan amarah. Hari ini aku akan memberitahu kamu bahwa anggota wilayah primitif lebih kuat daripada anggota awal absolut, dan jauh lebih kuat. Siapapun yang berani menantang posisi anggota wilayah primal akan dengan tegas dijatuhkan. Mo Luo yang telah memasuki mode pertempurannya tidak lagi seperti dirinya yang lemah lembut, apa dia adalah kegilaan seperti binatang buas? Benarkah?
Ucap Luo Feng tersenyum dingin pada bayangan emas yang jauh, pejuang yang tak tahu malu seperti kamu pasti memiliki keagungan tentang itu. Kamu yang tak tahu malu. Mo Luo meraung. Ekspresi Luo Feng bertambah berat. Setelah semuanya, Mo Luo masih tanpa malu-malu melanjutkan tindakannya yang tak tahu malu. Buat langkahmu, kalau tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Luo Feng menatap dingin ke arah Mo Luo yang jauh. Sombong, Mo Luo menatap Luo Feng di udara dengan pesawat ulang-alik awan gelapnya, dia meraung ketika dia bergegas keluar angkasa seketika, menginjaknya menyebabkan gunung batu berguncang, setelah itu gunung itu mulai runtuh, fragmen batu yang tak terhitung jumlahnya bergulir dan terbang ke segala arah. Mo Luo langsung mencapai Luo Feng. Pukulan yang hampir seperti meteorit yang terbakar, bahkan ruang di sekitarnya memiliki riak, dia mengarahkannya langsung ke Luo Feng. Luo Feng berdiri di atas ulang-alik awan gelapnya dan dengan dingin melihat segala sesuatu. Saat tinju kuat Mo Luo mencapainya, mata dingin awal Luo Feng langsung bersinar, tekanan kesadaran yang menakutkan menyerang Mo Luo. Tekanan itu sebanding dengan penguasa sektor tahap awal, bahkan membuat Sajin saat itu benar-benar terpana. Gemuruh. Wajah Mo Luo langsung menjadi pucat, keajaiban dalam hukum asal-usulnya yang dipaksakan terpengaruh. Apa, tekanan kesadarannya begitu mengerikan. Persisnya pertemuan ajaib yang dia miliki, untuk memiliki kesadaran yang begitu menakutkan. Kekuatan kesadaran mewakili kekuatan jiwanya, dan jiwanya adalah inti kehidupan. Jika jiwanya sekuat itu, bukankah berjalan di jalur pembaca roh membuatnya semakin kuat? Mustahil, Mo Luo meraung keras, ekspresinya berjuang, matanya merah, dia mendongak dan menatap Luo Feng. Luo Feng, matilah kau. Dia bergegas ke langit, kedua tangannya membentuk cakar, satu sedikit di depan yang lain, dalam sekejap seluruh ruang terpengaruh, setelah itu ketika cakar melengkung di depan dadanya, segera hukum energi tentang semua terpengaruh. Sebuah gambar binatang buas dengan 4 cakar yang panjangnya lebih dari 30 meter muncul di luar tubuhnya. Binatang itu kurus, dari pandangan itu mirip dengan serigala gagah, hanya aneh bahwa ada 2 tanduk hitam di dahinya. Kedua cakarnya adalah tempat taring berada di binatang buas ini. Ekspresi Mo Luo berjuang, dia bergegas ke langit dan langsung ke Luo Feng. Luo Feng yang tinggi di langit menatap ke bawah pada Mo Luo yang bergegas, dia mengungkapkan senyum dingin dan memerintahkan dengan lembut, dunia pisau. Batang panjang emas gelap di punggungnya segera menembakkan cahaya emas kecil yang tak terhitung jumlahnya, mereka pada gilirannya menembakkan benang emas yang tak terhitung jumlahnya yang saling berhubungan, masing-masing sangat halus dan tipis. Tanah dan langit berubah tiba-tiba, menjadi dunia pisau yang luas. Dunia pisau. Tiba-tiba energi Mo Luo melambung saat dia bergegas ke Luo Feng. Mati kamu sekarang, kata Luo Feng dingin. Segera, dia mengumpulkan benang-benang energi pedang emas gelap di depannya, ketika yang pertama kental, dengan cepat menembak ke arah Mo Luo. Setelah itu benang kedua dari energi pedang terkondensasi mengikutinya dari belakang. Secara bersamaan, yang ketiga sudah dalam proses mengumpulkan. Permainan anak-anak. Mo Luo meraung, dia menggerakkan cakar kanannya, membuat gambar binatang itu tampak seperti dengan ganas membuka mulut besarnya yang lebar. Cakar kanan memangkas energi pisau pertama, seluruh gambar binatang buas sedikit bergetar, namun energi pisau tersebar. Haha, aku pasti akan menang. Mata Mo Luo penuh dengan kegilaan, sementara dia biasanya lemah lembut dan tenang, selama pertempuran yang sebenarnya, dia adalah makhluk hidup, tanpa manusia. Ekspresi Mo Luo berubah. Benang kedua energi pedang menusuknya, dia sekali lagi memblokirnya. Urutan ketiga dari energi badai. 4 benang energi pedang. Benang kelima, hampir seperti peluru terus-menerus, gelombang demi gelombang. Mo Luo menggunakan tekniknya dan bertarung dengan nyawanya untuk bertahan melawan benang keempat, kayu, api dan hukum antariksa, yang tekniknya digunakan untuk membentuk gambar binatang telah benar-benar tersebar. Ketika itu hilang, dia secara alami tidak bisa memblokir lagi. Tiba-tiba, benang energi pedang kelima menembus telapak tangan Mo Luo dan setelah itu langsung menembus dadanya, menunjukkan rongga berdarah. Secara bersamaan, kekuatan serangan itu menjatuhkannya dengan keras ke bawah. Banyak benang energi pedang bergegas dan menembus tubuhnya satu demi satu, menyebabkan dia jatuh lebih jauh. Tidak, mata Mo Luo memerah, mulutnya dipenuhi darah segar.
Sepotong energi pedang menembus tajam di wajahnya, segera menghancurkan kesadarannya. Tubuh Mo Luo yang sudah penuh dengan lubang dan luka akhirnya terlempar kembali ke permukaan planet batu itu. Dengan gemuruh yang besar, sebuah parit berbentuk cincin besar dengan diameter sekitar 10 km terbentuk, dan di sana di tengah-tengahnya, tubuh Mo Luo mendarat. Dunia pedang secara otomatis tersebar, lampu emas yang tak terhitung jumlahnya kembali ke batang panjang emas gelap di punggung Luo Feng. Luo Feng perlahan turun, dia menatap parit bentuk cincin besar dan tubuh Mo Luo yang compang camping di tengah. Kamu hanya sedikit lebih kuat dari Bolan, jika aku hanya menggunakan 3 atau 4 benang energi pedang bersama-sama, aku akan membunuhmu seketika. Namun aku tidak melakukannya, aku menggunakannya satu sekaligus dan kamu masih dijamin mati. Pertempuran kedua, Luo Feng melawan Mo Luo, Luo Feng menang. Hasil 2 menang, 0 imbang, 0 kerugian. Kemudian Luo Feng dipindahkan. Selama pertandingan awal yang absolut sebelumnya, Luo Feng telah memperhatikan bahwa dia sudah terlalu kuat dari Sa Jin, Ge dan Ninan. Dia tidak lebih lemah dari mereka sebelum iblis mencatat warisan. Sekarang amplitudo energi rohnya telah meningkat lebih dari 20 kali, itu hanyalah penipisan. Ahli kimia Yu Feng sulit ditangani terutama karena dia punya obat misterius. Ahli kimia sangat istimewa. Seorang prajurit yang kuat mungkin tidak harus lebih tahan lama daripada orang yang lemah. Itu hanya berarti bahwa dalam hal kemungkinan, mereka yang mampu menahan ahli kimia biasanya lebih kuat. Selain ahli kimia Yu Feng yang sulit dihadapi, dia tidak punya cara untuk berurusan dengan serigala ke Luo Fo. Bolan, dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya dan menyelesaikannya. Untuk menunjukkan rasa hormatnya, dia tidak terlalu berkuasa atas dirinya, itu akan menggertak Mo Luo. Dia menggertaknya sepanjang pertarungan. Dalam ruang kerja yang sunyi, Mo Luo meringkuk seperti kucing, dia meraih kepalanya sambil bergumam, bagaimana mungkin, aku benar-benar kehilangan tanpa kemampuan untuk bertahan, terbunuh oleh gelombang demi gelombang energi pisau. Dia sudah bisa secara bersamaan melepaskan 4 hingga 5 utas energi pisau. Bagaimana peningkatannya bisa sebesar itu? Dulu saat bertarung dengan Sa Jin, dia hanya bisa menyingkat 1 utas energi pedang. Dan dia baru saja melewati level 7 jembatan surgawi. Ini baru 6 tahun sejak dia melewati level 7. 6 tahun. Ekspresi Mo Luo dipenuhi dengan rasa sakit, dia menutup matanya dan bergumam, peningkatannya dalam 6 tahun sangat besar. Bolan itu baru lulus level 7 2 tahun yang lalu, tetapi aku sudah memeriksa informasinya sebelumnya. Aku telah melihat rekamannya dari kompetisi jenius, sangat jelas saat itu dia sudah bisa mengeluarkan lebih dari 10.000 gambar dalam satu gerakan, hanya dalam hal undang-undang ruang angkasa, dia sudah sangat menakutkan saat itu. Satu-satunya adalah dia mencoba fokus pada ruang dan waktu. Karena itu dia tertinggal dan peningkatannya lambat. Saat ini ia fokus pada ruang sebagai sumber utamanya, cadangan dan pelatihan dari 200 tahun terakhir telah membuahkan hasil, karenanya ia dengan sangat cepat melewati level ke-7. Dia dengan cepat memahami dan menjadikan 200 tahun pelatihan ini menjadi kekuatan. Aku mengerti, peningkatan yang mengejutkannya. Tapi Luo Feng, apa yang terjadi dengannya? Di alam semesta yang luas, segala sesuatu memiliki alasan, dia tidak bisa menjadi sangat kuat tanpa alasan sama sekali. Mo Luo memejamkan matanya kesakitan saat dia meringkuk di sana, bergumam tanpa henti, Luo Feng masih sangat lemah selama pertempuran jenius, tapi dia terus membaik. Setiap bagian dari pelatihannya, dia telah berubah menjadi kekuatan. Dia seharusnya tidak mengalami peningkatan mendadak seperti itu. Mengapa? Meringkuk di ruang kerjanya, Mo Luo dengan ganas membuka matanya dan menggunakan semua anggota tubuhnya untuk membanting tanah, matanya merah, ekspresi berjuang. Hahaha, aku tersesat. Aku sudah kalah. Kehilangan babak ini berarti aku telah kehilangan seluruh pertempuran kontes. Aku telah ditendang ke wilayah awal absolut. Aku sudah diusir. Mo Luo jatuh ke lantai tanpa daya, hampir terbaring rata di ruang kerja. Dia berbicara sementara matanya penuh dengan air mata, hampir seperti orang gila. Pertempuran kontes memiliki 6 peserta, dan hanya 1 slot, hanya yang terkuat yang akan mendapatkan slot. Oleh karena itu, saat seseorang kalah dalam pertandingan, tidak ada harapan lagi.
Setelah beberapa saat, Mo Luo berdiri kembali, hampir seperti serigala menjilati luka-lukanya dan pulih sepenuhnya, matanya dipenuhi dengan ambisi yang tak ada habisnya. Aku baru saja ditendang ke daerah awal absolut, masih ada pertempuran kualifikasi berikutnya. Jika aku tidak bisa membuatnya di tingkat semesta, masih ada tingkat penguasa domain. Aku, Mo Luo, pasti akan menjadi yang terkuat. Tidak ada yang bisa menghalangi jalanku, tidak ada. Mo Luo meraung pelan. Pada saat ini, Mo Luo bahkan tidak tahu bahwa alasan di balik peningkatan besar kekuatan Luo Feng adalah karena tendangannya saat itu. Tendangannya dimaksudkan untuk melepaskan diri dari ancaman, namun itu mengakibatkan dia membuat Luo Feng menjadi hambatan terbesarnya. Pertarungan kualifikasi anggota inti tingkat semesta dari perusahaan alam semesta virtual ini terjadi setiap 100 tahun, pertempuran yang paling menarik perhatian adalah tanpa diragukan lagi pertempuran kontes untuk slot wilayah primal. Pertama, hanya ada satu slot setiap kali memungkinkan satu anggota untuk masuk. Kedua, gelar anggota wilayah utama adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh setiap jenius inti, dan berharap mereka dapat memilikinya. Kemenangan indah. Luo Feng negara alam semesta Ganwu menang lagi. Rekornya sudah 3 kali menang, 0 seri dan 0 kekalahan. Di dalam sebuah restoran di wilayah publik Gunung Yuxiang, banyak orang jenius membuka layar di depan mereka. Di situ ditampilkan pertandingan Luo Feng melawan Long Yun. Mereka semua berdiskusi dengan keras. Untuk para jenius yang menghadapi pertempuran kontes mereka di fase terakhir pada wilayah langit dan darat, pertempuran slot wilayah primal jelas merupakan puncak dari pertandingan. Tentu saja mereka semua mengantisipasi mereka, dan ingin melihat siapa yang benar-benar membuat terobosan. Sebelum pertandingan ini bahkan dimulai, sekitar 100% dari anggota inti telah menentukan Luo Feng akan menang tanpa keraguan, dan hasilnya sama seperti yang mereka harapkan. Luo Feng dengan sangat bersih memenangkan pertempuran dengan mudah. Luo Feng bahkan tidak perlu melepaskan dunia pedang untuk mengalahkan Long Yun, hanya pilar totem saja sudah cukup. Long Yun terlalu jauh lebih lemah darinya. 6 orang dalam batch ini, dalam pertempuran kontes, yang terlemah adalah Long Yun. Luo Feng memang berharap terlalu banyak dari Long Yun sebelumnya. Apa yang kamu tahu? Long Yun dan Luo Feng berasal dari kelompok yang sama dari kompetisi jenius, mereka kawan saat itu dan mungkin bahkan teman baik biasanya. Bahkan jika dia 100% siap untuk menang, memberi hormat lawan juga merupakan bentuk rahmat. Duduk di meja makan, seorang pemuda berkulit perak dengan beberapa ratus kuncir berkata. Yang lainnya di dalam restoran tiba-tiba mengeluarkan suara. Pertarungan kontes ini, sampai sekarang, dalam 6 orang, hanya 2 yang tidak mengalami kerugian. Luo Feng dan Luo Fu, mereka berdua belum kalah. Orang yang memasuki wilayah primal kali ini harusnya berasal dari mereka berdua. Semua orang silahkan tebak, siapa yang akan mendapatkan slot wilayah primal itu. Restoran itu tumbuh semakin ramai, saat para jenius dari banyak negara di dunia membicarakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Jelas sebagian besar dari mereka menyukai Wolfman Luo Fu. Duduk tepat di tengah-tengah restoran, seorang pria bermata merah mengejutkan gemuk dengan mulut besar tertawa keras, Luo Feng. Dia pasti akan kalah dari Luo Fu. Terlebih lagi, dia bahkan mungkin tidak bisa melewati Yu Feng. Pertandingan keempat Luo Feng, melawan ahli kimia Yu Feng. Kimiawan Yu Feng, suasana di restoran langsung terdiam. Bukan karena kekuatan Yu Feng sangat besar, tetapi kekuatan kimia adalah sesuatu yang membuat para jenius bergidik di dalam. 3 pertempuran, 3 kemenangan. Pada saat ini, Bolan, Long Yun, Mo Luo dan Yu Feng semuanya mengalami kekalahan, hanya Luo Feng dan Luo Fu yang masih menang. Aku harus mengalahkan Yu Feng. Setelah aku mengalahkan Yu Feng, aku akan memiliki 4 kemenangan beruntun, pikir Luo Feng. Lalu aku akan bertarung habis-habisan dan memberikan segalanya melawan Luo Fu. Jika aku kalah aku akan tetap berada di wilayah awal mutlak, jika aku menang aku akan memasuki wilayah primal. Yu Feng, Luo Feng duduk di depan mejanya dan melihat layar di laptopnya. Di atasnya ditampilkan sejumlah besar informasi tentang ahli kimia. Sebenarnya, ada banyak rute dan jalur khusus di dalam alam semesta yang luas bagi umat manusia. Petarung dan pembaca roh yang dikenal hanyalah yang paling dasar dan paling umum dari semua.
Ada spesialis yang mengendalikan boneka, dalang, penjinak binatang buas yang menggunakan binatang buas yang kuat untuk bertarung, ahli kimia yang mempelajari banyak bahan aneh di alam semesta. Ini semua adalah profesi khusus yang memungkinkan yang lemah untuk bertarung melawan yang kuat. Misalnya, jika seseorang menjinakkan binatang buas yang sangat kuat, tentu saja kekuatannya juga akan kuat. Namun jalur pengembangan untuk spesialis seperti itu, jauh lebih sempit dan lebih sulit untuk mencapai puncak. Banyak pejuang yang memiliki pemahaman yang buruk tentang hukum lebih suka mencoba spesialisasi ini. Namun ini mungkin bukan jalan yang benar. Persentase kegagalan melebihi lebih dari 99,99%, dapat dikatakan bahwa naik dari jalur spesialisasi ini terlalu sulit. Para ahli kimia bernama peneliti alam semesta. Mereka akan mempelajari banyak bahan aneh di alam semesta, banyak sifat khusus mereka dan membedahnya, kemudian menggunakan metode mereka sendiri untuk memeriksa banyak detail yang tak terbatas, akhirnya menciptakan obat yang sesuai dengan gaya serangan mereka. Obat-obatan ini semua bentuk dan gaya, baik itu bubuk, sebutir pasir, bunga, pohon atau bahkan pisau. Bagaimanapun, obat-obatan kimiawan itu sangat aneh dan tidak dapat diprediksi. Adapun dalam hal kekuatan, mereka bervariasi. Karena evolusi kehidupan mereka, prajurit tingkat alam semesta dapat bertarung bahkan pada bintang katai putih, mengabaikan sinar kosmik, medan magnet yang kuat, suhu tinggi yang ekstrim, dan penghancuran dari gravitasi tinggi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan hidup mereka sangat ulet. Oleh karena itu untuk benar-benar melukai prajurit tingkat itu dengan kimia, adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Namun, akhirnya ada orang yang berhasil. Mungkin ada beberapa ahli kimia tingkat alam semesta yang berhasil menciptakan obat yang bahkan mengancam makhluk abadi. Ada kasus-kasus seperti itu dalam sejarah alam semesta. Tentu saja ini jarang dan sulit ditemukan. Bahkan jika seseorang tahu cara membuat obat, cukup mengikuti langkah-langkah itu masih sangat sulit untuk berhasil. Proses pembuatan obat itu terlalu rumit. Bahkan ke titik di mana pencipta obat mungkin tidak dapat mereplikasi hasil mereka sendiri yang kedua kalinya. Seorang ahli kimia, secara ringkas, pejuang tipe penelitian yang mempelajari dan menciptakan obat-obatan. Sama seperti beberapa kejadian alami seperti beberapa kabut di wilayah rahasia alam semesta yang bahkan dapat membuat tidur makhluk abadi, kabut ini seperti obat alami, selama seseorang mempelajari dan teknik penyimpanan dan pelepasan, itu bisa digunakan dalam pertempuran. Namun bahaya menyimpannya, dan mengendalikannya lebih sulit. Kekuatan apotek terletak pada obat-obatannya. Luo Feng mengerutkan kening, aku mengalahkannya sebelumnya, tetapi itu tidak berarti aku pasti akan menang lagi, aku harus waspada. Luo Feng, pertarungan kontes keempat kamu untuk slot wilayah awal akan dimulai, lawanmu adalah Yu Feng. Suara sistem alam semesta berdering selama bertahun-tahun, energi yang kuat segera menelan Luo Feng. Kemudian dia dipindahkan lagi ke arena. Di sebuah laboratorium ekstra besar yang luasnya lebih dari 30.000 meter persegi, laboratorium otomat, laboratorium hidup, wilayah energi, wilayah pemeliharaan, banyak wilayah berbeda, dengan segala macam peralatan, jutaan peralatan, mata Yu Feng dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, energi rohnya mengendalikan dan mencampur obat. Tekanan kesadaran Luo Feng mengejutkan, karenanya cara terbaik untuk berurusan dengan pembaca roh secara normal, yaitu dengan menggunakan obat yang menyerang jiwanya, yang akan berdampak buruk padanya. Kalau begitu, aku akan memengaruhi jiwanya melalui tubuhnya. Aku sudah gagal 1,892 kali. Aku harus berhasil kali ini. Yu Feng mengambil bahan obat yang paling dasar, cairan kristal ikan dan dengan cepat mencampurkannya. Sebenarnya sejak kekalahannya pada Luo Feng sebelumnya, dalam pertempuran kualifikasi, ia dengan cepat memahami kesalahan dari pertempuran itu. Menurut kesimpulannya, dengan cairan kristal ikan, ia harus bisa menghasilkan obat yang lebih kuat dari sebelumnya. Pertempuran sebelumnya, ia menggunakan ikan kristal nomor 18 dan berhasil mengalahkan Bolan. Saat ini ia sedang mempelajari cairan ikan 19. Hanya 0,0001 detik, jika aku melewatkan waktunya, itu akan berantakan.
Yu Feng bahkan tidak ragu-ragu, terus seperti kilat, atau melambat seperti angin ketika ia mencampur obat-obatan. Itu membutuhkan energi genetik dan energi roh untuk bercampur. Ini juga merupakan alasan mengapa obat-obatan dari ahli kimia bukanlah sesuatu yang orang normal berani mainkan. Jika mereka tidak tahu teknik dan menggunakan obat-obatan, bahkan dapat mempengaruhi diri mereka sendiri. Tiba-tiba bayangan merah muda muncul di udara di depan. Merah muda itu perlahan kembali menjadi tidak berwarna, hampir seperti tidak ada apa-apa. Secara bersamaan, bola bundar hitam di atas meja berubah dalam sekejap menjadi bola merah muda. Aku akhirnya berhasil. Yu Feng mengulurkan tangannya dan meraih bola merah muda itu. Pada kenyataannya, aku sebenarnya sudah lama berhasil membuat kristal 19 ikan ini. Namun aturan dalam sistem alam semesta virtual merepotkan. Dia menggelengkan kepalanya, seorang pejuang dan pembaca roh bisa mengambil senjata dan baju besi apapun yang mereka butuhkan dengan mudah, namun seorang ahli kimia tidak memiliki cara untuk meminta obat-obatan seperti itu. Mereka hanya bisa meminta bahan, dan masing-masing bahan harus di bawah satu elemen campuran. Apapun obat yang ingin ia gunakan, itu harus menjadi sesuatu yang dapat ia ciptakan di dalam dunia maya, jika tidak ia tidak akan diizinkan menggunakannya. Ini untuk mencegah kecurangan. Yu Feng, pertarungan kontes keempat kamu untuk slot wilayah awal akan dimulai, lawanmu adalah Luo Feng. Suara sistem alam semesta berdering di telinganya. Baru saat itulah Yu Feng menghela nafas lega. Dia baru saja menyelesaikan obat 19 ini, sesaat sebelum pertempuran akan dimulai. Keberuntungannya memang baik. Kemudian dia diangkut pergi. Angin menderu seperti tangisan iblis, pasir beterbangan di langit, tanah dan langit luas dan buram. Luo Feng berdiri di langit, mengenakan baju besi merah gelap. Angin ekstrim dan pasir di langit berhembus kencang ke rambutnya. Pemula, bayangan hitam muncul di udara di kejauhan. Dia juga berdiri di atas senjata terbang. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan memandangi Yu Feng berjubah hitam. Dia hanya bisa melihat matanya yang sangat tenang. Ahli kimia apapun sangat tenang atau sangat bersemangat. Jika tidak mereka tidak akan bisa berurusan dengan banyak kegagalan saat meneliti obat-obatan mereka. Kamu menang terakhir kali. Saat itu aku mengirimimu surat, mengatakan kamu tidak akan seberuntung itu di lain waktu. Suara Yu Feng gelisah. Memang, pada saat terakhir sebelum pertempuran ini aku akhirnya menghabiskan 19 obatku. Ini keberuntunganku dan kejatuhanmu. Hentikan omong kosongmu. Mata Luo Feng bersemangat. Ahli kimia, pengalamannya dengan ahli kimia sedikit. Luo Feng memang memiliki rasa hormat kepada orang-orang dari profesi. Untuk bisa menjadi ahli kimia dan timbal, mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa. Ayo bertarung. Luo Feng melolong. Segera cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Segera pasir di langit semua menghilang, menjadi dunia pisau yang tak berujung. Dunia pisau putih yang luas memiliki energi pisau yang tak terhitung jumlahnya seperti ikan yang berputar di dalam, dan Luo Feng adalah dewa dunia pisau ini. Satu-satunya penguasa. Dalam sekejap 5 benang energi pedang telah meluas sebelum Luo Feng, masing-masing dari mereka mengambil bentuk pisau. Hahaha, jubah hitam Yu Feng tertawa keras, serentak benang hitam yang tak terhitung ditembakkan ke segala arah dari tubuhnya. Ia menggunakan energi rohnya untuk mengendalikan benang yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk jaring yang bertujuan untuk membungkus Luo Feng. Saat Luo Feng hendak mengirim energi pedangnya untuk menyerang, dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang menusuk ke seluruh tubuhnya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.